Halo semuanya, berjumpa kembali di Tukang Segalanya ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba menjelaskan salah satu masalah yang sering terjadi di spion elektrik kendaraan mobil ya. Nah, kebetulan spion elektrik di mobil saya itu tidak bisa berfungsi dan saya akan mencoba mengeceknya sendiri ya di rumah. Mudah-mudahan bisa teratasi masalahnya dan bisa normal kembali atau bisa berfungsi dengan baik. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di seputaran otomotif maupun yang lainnya ya. Ayo kita mulai saja dan simak terus ya di videonya. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan dulu ya. Jadi ini mobilnya kita on kan terlebih dahulu ya. Ini sudah on dan ini adalah tombolnya ya. Tombolnya untuk spion. Nah, ini kita akan coba ke yang sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini dia tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi. Nah, begitu juga yang sebelah kanan ya. Ini juga tidak berfungsi ya. Nanti kita akan coba cek. Nah, yang paling mudah sebenarnya untuk melakukan pengecekan itu bisa kita cek di bagian fuse ya, kotak fuse-nya. Nah, untuk kendaraan itu sendiri, untuk fuse itu biasa dibagi dua tempat ya. Ada yang di dalam kap mobil di atasnya mesin, kemudian juga ada yang di dalam kabin di dashboard ya. Untuk dashboard biasanya itu ada di dashboard sebelah kanan dekat pengemudi ya. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Ini kita matikan terlebih dahulu mobilnya. Nah, ini dia. Ini merupakan box fuse dan ini kita coba buka dulu ya. Untuk cara bukanya ini cukup mudah ya. Ini kita tinggal tarik begini dan ini sudah terbuka ya. Nah, untuk box fuse ini juga di sini sudah ada keterangannya ya. Hampir di setiap kendaraan mobil itu pasti ada keterangannya. Ini untuk apa ya, sudah ada nama-namanya. Nah, yang akan kita cek nanti adalah fuse yang berada di bagian dalam kabin ya. Cuma ini saya ambil pemegangnya dulu ya, pegang daripada si alat pencabut dan pemasang fuse nya. Oke, kita balik lagi ke dalam kabin ya. Oke, nah untuk posisinya itu dia ada di area di sini ya, ada di area ini. Jadi ini bisa kita lepas terlebih dahulu ya. Ini cukup mudah ya, nanti tinggal ditarik ke bagian atas dan ini sudah terbuka. Kemudian untuk posisi fuse nya kita nyalakan dulu. Oke, dan ini sudah saya nyalakan lampunya ya supaya biar kelihatan terang. Nah, untuk posisi fuse nya itu ada di dalam ya. Nah, ini dia box fuse elektrik juga yang bisa kita cek ya. Dan untuk fuse di spion tadi ada berada di posisi yang ada di kotak fuse bagian dalam ya. Nah, ini kita coba cabut dulu ya. Untuk pelepasannya ini cukup mudah, tinggal
teman-teman tarik seperti ini. Nah, dan ini sudah bisa kita cabut ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini adalah keterangan-keterangan yang ada di box fuse bagian dalam ya. Nah, untuk di spion elektrik itu biasa berada dengan simbol ACC di ACC ya. Jadi nanti kita cek ACC sini ada dua, ada ACC 1, ACC 2 ya. Nanti kita akan cek visualnya apakah kondisinya bagus atau tidak ya. Nah, ini yang ini ya. Nah, fuse ini sebelum kita mengganti fuse itu teman-teman pastikan terlebih dahulu mengecek di sini ya. Di sini itu mana aja kode-kodenya ataupun keterangannya yang mana yang akan kita cek. Kemudian setelah cek ini juga ada angkanya ya, ada tulisannya mulai dari 15 ampere, 10 ampere, 10 ampere, 15 ampere. Nah, ini ampere-ampere tersebut sudah disesuaikan dengan spesifikasinya, sehingga jika akan mengganti ya harus sama ampernya ya, tidak boleh lebih besar karena berpotensi berbahaya nanti ya teman-teman ya. Oke, untuk pengecekan fuse kita tentunya harus bisa mengeceknya langsung ya, cabut satu persatu. Tapi kali ini saya akan mencoba mengeceknya menggunakan alat bantu ya. Ini alat bantu saya ya. Ini nanti ada lampu sebagai indikatornya. Kemudian nanti ini salah satu ujungnya nanti akan saya sampaikan di massa ataupun di negatif baterai. Kemudian yang satunya nanti di ujungnya ini akan saya coba cek di ini ya, di fuse-nya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa beli yang lebih bagus lagi ya, test pen DC namanya ya. Jadi salah satu test pen untuk mengecek arus DC ya. Nah, karena saya tidak punya test pen DC, jadi adanya ini, jadi saya akan coba mengeceknya ya. Oke, ini sudah saya pasangkan di negatifnya ya. Negatifnya saya pasangkan di body. Oke, kemudian kita lakukan pengecekan. Tadi lampu kontak sudah saya on kan ya. Kemudian saya akan melakukan pengecekan di fuse-nya ya teman-teman ya. Oke, mulai dari ujung. Nah, ini kelihatan ya menyala bawahnya. Ini juga menyala, artinya sekring ini bagus. Kemudian yang ini kita cek bagus ya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini kemudian saya colok ujungnya juga nyala. Ini juga nyala. Artinya jika kedua ujungnya nyala itu bagus. Nah, kemudian ini saya cek menyala. Nah, ini mati. Nah, ini yang ini mati ya. Ini nyala, ini yang mati. Kayak kita sebelahnya dulu. Ini menyala, ini menyala. Nah, artinya, ini yang saya tunjukin. Ini adalah fuse-nya yang mati ya. Dan tadi kalau kita lihat di covernya, ya. Jadi nanti teman-teman bisa posisikan sama seperti ini. Ya. Nah, itu yang mati ada di ACC 1 ya. Ada di posisi ACC 1. Oke, nanti kita akan cabut ya. Dan saya sudah menyiapkan alat untuk mencabutnya ya. Siapkan alat untuk mencabutnya. Nah, ini yang ini tadi. Ini saya pakai dari box bagian depan ya, box fuse bagian depan. Oke, ini kita cabut, pasangkan seperti ini. Kemudian tinggal tekan. Oke. Dan ini fuse-nya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Dan coba kita cek, perhatikan. Dan memang betul ya. Ini putus ya, teman-teman. Terlihat di bagian dalam itu tidak menyambung. Nah, ini. Oke.
Nah, saya akan coba menggantinya menggunakan stok fuse yang ada ya. Dan ini 15 ampere, jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya kita harus menggantinya dengan yang sama ya, yaitu 15 ampere. Jadi tidak boleh berbeda di bawah ukurannya ataupun di atas ukurannya ya. Nah, untuk fuse-nya saya akan mengambil di kotak fuse yang ada di bagian depan tadi ya. Nah, kebetulan ini ada yang 15 ampere juga, jadi ini bisa saya ambilkan dulu. Nah, sebelum diganti, pastikan teman-teman cek kondisinya ya. Kondisinya apakah masih bagus ya, dengan cara melihat secara visual ya. Nah, ini secara visual kita lihat. Nah, ini kan terlihat ya, ini masih bagus, masih terhubung. Kemudian ini yang tadi yang bekasnya ya. Nah, selanjutnya kita coba pasang kembali ya. Kita coba pasangkan kembali. Ini kita pasangkan di sini supaya mempermudah proses pemasangannya ya. Oke. Nah, ini ya. Ini tadi. Oke. Dan ini sudah saya pasang. Kemudian saya coba kembali. Ini tadi fuse yang kita pasang. Oke, ini menyala ya. Menyala. Kemudian yang satunya ini menyala juga ya. Menyala. Artinya fuse yang tadi sudah kita ganti, dan sekarang kita coba kembali ya. Jadi ini tadi fuse-nya ya, fuse yang rusaknya. Kemudian nanti kita akan coba kembali. Oke, masuk ke dalam kabin lagi. Ini masih posisi on ya. Oke. Nah, ini untuk tombolnya ya. Tombol kita coba yang sebelah kanan. Kita coba sebelah kanan dulu. Nah, terlihat ya teman-teman ya, berfungsi ya. Nah, itu berfungsi ya. Oke, itu tadi yang sebelah kanan. Kemudian kita coba yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri kita coba. Oke, dan berfungsi ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Jadi saya bisa simpulkan bahwasannya spion elektrik yang saya cek itu ternyata fuse-nya putus ya. Fuse-nya putus dengan fuse warna biru dengan spesifikasi 15 ampere, dan tadi sudah saya lakukan penggantian dan ternyata juga berhasil ya. Nah, namun perlu dicatat teman-teman bahwa jika ternyata setelah kita ganti sikring dan ternyata nanti di beberapa waktu kemudian terjadi putus kembali sikringnya, nah itu perlu diwaspadai. Artinya ada beberapa komponen elektriknya yang mengalami short, sehingga perlu dicek lebih lanjut, ataupun nanti teman-teman bisa bawa ke bengkel terdekat ya untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Itu ya teman-teman. Oke, itu tadi ya teman-teman video terkait dengan pengecekan spion elektrik di kendaraan mobil ya. Dan
cukup sampai di sini dulu video di kali ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya, serta share ke rekan-rekan atau teman-teman semua, agar banyak yang lebih tahu mengenai tentang perbaikan di spion elektrik ya, sehingga kita bisa mengerjakannya di rumah tanpa perlu dibawa ke bengkel. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke.